Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dengan NIM 1947240021. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus hidrologi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita membutuhkan air. Misalnya untuk minum, mandi, mencuci, dan menyiram tanaman, serta masih banyak kebutuhan lainnya. Penggunaan air secara terus-menerus tidak membuat air akan habis. Nah, mengapa kemudian hal itu bisa terjadi? Oleh karena itu, kita mengenal sebuah siklus yang bernama siklus hidrologi. Apa sih sebenarnya siklus hidrologi itu? Nah, siklus hidrologi merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi lalu ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, terdapat 3 tahap dalam sirkulasi hidrologi. Nah, yakni yang pertama adalah penguapan, yang kedua adalah pembentukan awan, dan yang terakhir adalah turunnya hujan. Nah, yang pertama, air laut, sungai, dan danau mengalami penguapan yang disebabkan panasnya sinar matahari. Nah, proses tersebut disebut dengan evaporasi. Selain itu, tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara yang diakibatkan oleh panas sinar matahari. Nah, proses penguapan tumbuhan disebut dengan transpirasi. Selanjutnya, uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Nah, kumpulan dari uap air tersebut kemudian akan mengalami pengembunan dan membentuk titik-titik air. Proses ini disebut dengan kondensasi. Lalu, angin akan membawa udara menuju ke daratan atau dataran tinggi. Titik-titik air tersebut kemudian akan turun ke bumi berupa hujan. Nah, proses ini disebut dengan presipitasi. Selanjutnya, air kemudian akan mengalir ke dataran rendah dan mengalami siklus ini secara terus-menerus sehingga disebut dengan siklus hidrologi. Perkenalkan, nama saya Andi Nurwahida, kelas 29A dengan NIM 1947240013. Nah, saya merupakan salah satu pemateri dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas mengenai siklus nitrogen. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa seperti daur sulfur, daur karbon, daur oksigen, daur air, dan siklus fosfor, daur nitrogen juga termasuk ke dalam siklus biokimia. Siklus atau daur nitrogen adalah suatu proses perubahan senyawa yang mengandung unsur nitrogen yang kemudian berubah menjadi berbagai macam bentuk kimiawi lain. Perubahan tersebut dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Siklus nitrogen sangat dibutuhkan di dalam ekologi karena jumlah ketersediaan nitrogen akan berpengaruh terhadap tingkat ekosistem, termasuk produksi primer dan juga dekomposisi. Siklus nitrogen dapat terganggu apabila aktivitas manusia antara lain pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan pupuk nitrogen buatan, serta pelepasan nitrogen ke dalam air limbah. Teman-teman bisa memperhatikan siklus yang terdapat pada layar. Nah, nitrogen di lingkungan sekitar terdapat dalam berbagai bentuk seperti nitrogen organik dan amonium, nitrogen oksida dan nitrat, oksida nitrat dan nitrit,
serta gas nitrogen anorganik. Nitrogen dalam bentuk organik ada dalam sel hidup atau organisme hidup, bentuk produk dalam proses dekomposisi dan bahan organik. Nah, yang pertama yaitu fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen adalah proses perubahan nitrogen atmosfer menjadi amonia. Bakteri yang berperan dalam proses ini adalah bakteri pada akar tanaman bolongan termasuk fiksasi biologis. Bakteri tersebut antara lain seperti Rhizobium dan penggunaan enzim nitrogenase Cyanobacteria dilibatkan untuk mengubah gas nitrogen menjadi amonia. Yang kedua yaitu nitrifikasi. Nitrifikasi adalah proses oksidasi biologis amonia dengan oksigen menjadi amonium, kemudian nitrit dan diikuti oleh proses oksidasi nitrit menjadi nitrat. Degradasi amonia yang menjadi nitrit dikenal menjadi nitrifikasi. Yang ketiga yaitu asimilasi. Asimilasi nitrogen adalah proses pembentukan senyawa organik, misalnya asam amino dari senyawa nitrogen anorganik. Setelah proses nitrifikasi oleh bakteri, tanaman akan menyerap nitrogen dalam wujud nitrat. Kemudian, gradien proton transporter nitrat akan menyerap nitrat dan kemudian diteruskan oleh xilem dari akar ke tunas. Nah, begitu teman-teman. Dan selanjutnya, denitrifikasi. Denitrifikasi ialah proses reduksi nitrat yang berubah menjadi gas nitrogen inert dalam siklus nitrogen. Denitrifikasi dilakukan oleh bakteri seperti Pseudomonas dan Clostridium pada kondisi anaerobik. Nah, perlu kita ketahui beberapa data dan fakta mengenai nitrogen. Yang pertama, nitrogen yang digunakan untuk pembuatan pupuk bertujuan untuk membuat tanaman lebih cepat tumbuh. Yang kedua, nitrogen tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Nitrogen dapat digunakan sebagai bahan peledak, dan nitrogen mengandung sekitar 3% dari berat badan manusia adalah nitrogen. Adapun contoh siklus nitrogen yaitu seperti pertumbuhan tanaman memerlukan nitrogen dalam tanah yang diserap melalui akar. Nitrogen ini tersedia dalam bentuk ion nitrogen. Selanjutnya akan direduksi oleh tanaman menjadi ion nitrit. Kemudian ion nitrit diolah menjadi amonium ion yang masuk ke dalam asam amino atau nuklea menjadi klorofil. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai siklus nitrogen. Kenalkan, nama saya Nurul Hikmah Masda. Nah, pada kesempatan ini saya akan memberikan pemaparan singkat mengenai siklus karbon dan oksigen. Yang pertama-tama perlu kita ketahui apa sih itu siklus karbon dan oksigen. Jadi siklus karbon dan oksigen adalah sebuah siklus perubahan senyawa oksigen dan karbon dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, secara khusus siklus ini merupakan siklus biogeokimia yang melibatkan antara makhluk hidup, proses dalam bumi, dan juga reaksi kimia. Nah, sekarang kita beralih pada siklus karbon dan oksigen. Yang pertama yaitu karbon dioksida dihasilkan dari hasil pernafasan makhluk hidup dan juga dapat diperoleh dari gas kendaraan bermotor. Yang kedua yaitu karbon dioksida ini akan diikat oleh tumbuhan dan dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Nah, dalam proses fotosintesis ini akan menghasilkan oksigen dan juga energi. Nah, yang ketiga yaitu oksigen ini kemudian akan dihirup dan digunakan oleh manusia dalam kehidupannya. Nah, begitulah proses dari siklus karbon secara jangka pendek.
Nah, yang keempat yaitu selain menghasilkan oksigen, proses fotosintesis juga menghasilkan umbi-umbian dan juga menghasilkan tumbuhan tersebut menghasilkan buah. Nah, buah-buah ini akan dikonsumsi oleh manusia dalam kehidupannya. Nah, yang kelima yaitu manusia akan mengkonsumsi umbi-umbian tersebut, lalu kemudian akan hidup. Nah, kemudian manusia juga akan mati. Nah, saat manusia mati, jasadnya ini akan diurai oleh bakteri pengurai. Nah, setelah jutaan tahun, jasad ini akan membentuk sebuah bahan bakar. Bisa juga disebut dengan batu bara. Nah, yang keenam yaitu bahan bakar ini dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk melakukan pekerjaan, dan bahan bakar ini akan menghasilkan kembali karbon dioksida. Nah, seperti inilah contoh proses atau siklus karbon secara jangka panjang. Nah, itulah tadi pemaparan singkat mengenai siklus karbon dan oksigen. Jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan. Nama lain untuk jaring-jaring makanan ini adalah sistem sumber daya konsumen antara makhluk hidup dan lingkungan, yang merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam jaring-jaring makanan. Pada jaring-jaring makanan ini, peristiwa siklus makanannya tidak sesederhana dengan rantai makanan. Dalam satu makhluk hidup bisa memakan lebih dari satu jenis makhluk hidup lainnya, sehingga menciptakan garis yang bersilangan. Jaring-jaring makanan akan menimbulkan banyak sekali rantai makanan yang terhubung antara satu dengan yang lainnya. Piramida makanan adalah suatu gambaran secara umum yang berhubungan antara komponen biotik dalam sebuah ekosistem. Pada piramida makanan ini menggambarkan sebuah interaksi antar komponen biotik, lebih dari sekedar suatu peristiwa makan dan dimakan dalam sebuah rantai makanan. Dalam sebuah ekosistem, tumbuhan sebagai produsen yang mempunyai jumlah populasi yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat trofik lainnya. Jumlah dari populasi produsen lebih besar dari konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan sebagainya, hingga sampai dengan konsumen puncak. Berdasarkan dari tingkat populasi ini bisa digambarkan sebuah diagram berbentuk piramida. Piramida ini menggambarkan hubungan antara organisme pada setiap tingkat trofiknya. Hubungan yang terbentuk antara suatu organisme dalam piramida makanan yaitu kerucut seperti piramid. Dalam sebuah peristiwa makan dan dimakan atau rantai makanan yang sudah dibahas sebelumnya ini menggambarkan sebuah interaksi predasi antar organisme dalam suatu garis lurus atau yang berbentuk linear. Sementara dalam piramida makanan ini menunjukkan suatu organisme dalam tingkat trofik